Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan yang kedua ini kita akan mulai masuk ke materi. Ya, materi kita adalah tentang harapan matematika. Materi tentang harapan matematika ini atau istilah yang dikenal juga bisa dengan sebutan ekspektasi matematika ya, sama saja dulu pernah dibahas pada mata pelajaran mata kuliah statistika elementer dan juga teori peluang. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang harapan matematika, ya, kita pasti tidak bisa terlepas dari berbicara tentang variabel random. Ada yang masih ingat variabel random itu apa? Ya, kalau ditanya variabel random, misalnya variabel itu berubah, Bu, gitu ya. Dan random itu acak, berubah acak ya. Tapi yang seperti apa gitu. Nah, ini saya ulas sedikit tentang apa itu variabel random. Ini di sini variabel random itu bisa notasinya seperti ini ya. Notasinya seperti ini, XA. Dengan A ini adalah titik sampel. Jadi variabel randomnya adalah X ini ya. Dia itu apa? Variabel random itu dapat difahami sebagai sebuah fungsi matematika. Ya, namanya X gitu ya. Simbolnya X yang memetakan suatu ruang sampel S sebagai hasil eksperimen ke dalam himpunan bilangan real ya. Jadi X itu atau variabel itu merupakan suatu fungsi matematika yang memetakan suatu ruang sampel dengan bilangan realnya. Mungkin kalau diilustrasikan seperti ini. Jadi misalnya di sini ada ruang sampel ya. Ruang sampel itu kan anggotanya titik sampel ya. A1, A2, A3, A4 sampai AN gitu ya. Nah, kemudian sini ada bilangan real. Bilangan real itu ya tentu bilangan ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, variabel random itu si X ini adalah fungsinya untuk memetakan ya. Memetakan suatu ruang sampel dengan bilangan realnya ya. Maka di sini nanti hasilnya itu adalah XA1. Ini merupakan hasil pemetaan ya. A1 yang dipetakan melalui X ya. Di sini adalah XA2. Berarti ini adalah apa? Suatu hasil pemetaan dari ini si X ini dari suatu ruang anggota dari ruang sampel ini ya. Jadi itu gambaran tentang variabel random. Dulu pernah dicontohkan mungkin pada saat ini ya materi statistika. Ini saya beri contoh misalnya begini. Ini contohnya adalah pada variabel random discrete ya. Misalnya ada pelemparan mata uang logam ya sebanyak 3 kali. Misalkan X itu variabel randomnya itu definisikan apa? Sebagai banyaknya gambar yang tampak di permukaan. Tentukan semua nilai yang mungkin dari variabel random seperti itu ya. Nah, maka di sini kita tulis dulu ruang sampelnya. Eksperimennya apa? Tadi kan melempar uang logam sebanyak 3 kali ya. Nah, di sini hasil eksperimennya kan adalah AAAA, AAA, GAA, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini variabel random X ini tadi kita definisikan sebagai banyaknya gambar yang tampak di permukaan. Ya, ini masing-masing titik sampelnya ini kita sematkan X ya. Dimana si X variabel random itu dia sudah punya definisi. Definisinya adalah banyaknya gambar yang muncul di permukaan. Nah, karena definisinya X itu adalah munculnya gambar di permukaan, maka nilainya di sini adalah 3. Ini kan muncul gambarnya kan 3 kali ya. Nah, seperti itu. Maka titik sampel yang ini nilainya menjadi 2 karena yang muncul gambar ada 2. Dan di sini titik sampel AAA ini adalah didefinisikannya tadi apa? Variabel randomnya munculnya gambar, maka di sini menjadi 0. Nah, nilai dari variabel random itu adalah 0, 1, 2. Jadi ini bilangannya itu ini ya. Nah, jadi ini adalah bilangan realnya. Ini adalah variabel randomnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, flashback. Kemudian kita berbicara tentang fungsi peluang ya. Fungsi peluang, fungsi distribusi suatu peluang atau simbolnya fx seperti ini ya. Nah, fx itu apa? Fx itu adalah merupakan distribusi probabilitas variabel random discrete ya. Syaratnya adalah ini ya. Nah, jadi ini adalah fungsi distribusi probabilitas atau bisa disebut sebagai fungsi kepadatan peluang ya. Fungsi kepadatan peluang itu apa? Jadi fungsi kepadatan peluang itu adalah kalau
dalam discrete seperti ini ya, ketika dijumlahkan, peluangnya dijumlahkan nanti sama dengan 1 ya. Namanya fungsi kepadatan peluang atau simbolnya fx ya. Itu ya sekilas tentang variabel random dan fungsi distribusi. Baik, sekarang akan kita lanjutkan ya ke materi ini ya. Nah, di sini ya, di sini kita masuk ke definisi yang pertama, yaitu misalkan x suatu variabel random tadi ya, dengan fungsi peluangnya fx, maka nilai harapan atau min dari x adalah ini. Jadi minnya atau mu ya, mu-nya seperti ini, atau bisa dinyatakan dengan ex. Ex ini berarti apa tadi? Nilai harapan. Mengingatnya mudah ya, nilai harapan itu ekspektasi ya. Ex itu bisa dinyatakan dengan kalau dia datanya discrete seperti ini ya. Kalau dia datanya continue seperti ini. Kalau x-nya continue. Jadi kalau dia discrete, variabel namanya discrete, maka ini adalah sigma x fx. Ya, kalau dia x-nya adalah continue, ini adalah integral min tak hingga sampai tak hingga x fx dx. Ya, ini adalah nilai harapan ya, nilai harapan atau nilai ekspektasi ya, nilai ekspektasi dari rata-rata. Ya, kita lanjutkan. Definisi berikutnya adalah, kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini tadi di awal tadi kalau ini ya flashback ya, tadi kalau kemudian tadi kan x tadi kan dinyatakan dengan variabel random ya, variabel random. Kemudian fx-nya itu adalah apa tadi? Fungsi peluangnya ya. Nah, tadi kalau nilai harapan dari x, maka sini ex ya. Maka di sini sekarang nilai harapan dari gx bagaimana? Nah, nilai harapan dari gx gimana gitu ya. Nah, kalau tadi kan mu sama dengan x ya, maka di sini mu-nya ini adalah bukan x tapi mu-nya adalah gx gitu ya. Nah, kita tambah saja bukan ex lagi tapi egx gitu ya. Nah, nanti di sini ada 2 ya. Ini sama, kita bedakan antara discrete dan continue. Nanti dipelajari lagi seperti apa discrete, seperti apa continue ya. Nah, maka kalau tadi karena di sini adalah x, maka xfx. Nah, di sini yang kita tadi kan gx ya, maka menjadi apa? Ex-nya menjadi sigma gitu ya. Sigma gx fx ya. Kalau continue integral minta hingga sampai tak hingga gx fx dx gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi menyesuaikan. Nah, mungkin yang ini juga sama. Ketika ini adalah nilai harapannya x dan y suatu variabel random dengan distribusi peluang gabungan ya. Jadi ini variabel randomnya ada 2 ya, gabungan. Maka nilai harapan untuk gxy adalah nanti menyesuaikan. Kalau sini mu gxy, maka sini gxy, maka di sini ada sigmanya 2 ya, gxy fxy, dan integralnya juga ganda gxy fxy dx seperti itu ya. Baik,
kita akan melanjutkan ke sifat-sifat dari nilai harapan atau dari min ya. Di sini ada beberapa sifat yang coba kita buktikan ya. Di sini adalah ekspektasi dari B sama dengan B. B di sini merupakan suatu apa? Suatu konstanta ya. Ya, jadi akan kita buktikan apakah ekspektasi B itu adalah sama dengan B. Ya, kita tentang sifat-sifat ya. Nah, sifat-sifat nilai harapan. Nah, yang pertama adalah EP sama dengan P. Sini kita buktikan ya. Seperti halnya yang tadi di definisi ya, bahwa nanti kita bisa dalam bentuk diskrit, bisa juga dalam bentuk kontinu tergantung variabel randomnya. Nah, sekarang kita kepada diskrit dulu ya. Ini untuk diskrit dulu. Maaf ya kalau agak tulisannya tidak teratur ya. Nah, di sini kita akan membuktikan itu, kita bisa memanfaatkan definisi yang sudah disebutkan tadi ya. Di sini misalnya adalah EB itu sama dengan, tadi kita punya definisi apa? Kita lihat. Kalau EX itu sama dengan sigma X Fx, maka kalau EB jadi apa? Kalau EP menjadi sigma B Fx gitu ya. Ya enggak? Ya. Nah, di sini ini karena ini variabel randomnya X ya. Nah, kemudian di sini sifat dari notasi sigma. Ingat ini adalah suatu konstanta ya. Saya beri tanda ini suatu konstanta. Maka ini bisa kita bawa ke dalam keluar notasi sigma sehingga menjadi bagaimana? Menjadi B sigma F Fx gitu ya. Di sini perlu kalian ingat lagi, ini tadi namanya apa ini? Ini namanya adalah suatu fungsi kepadatan peluang ya, atau fungsi distribusi ya, dimana sigma dari ini adalah ini ya, saya beri catatan di sini. Ini namanya fungsi kepadatan peluang atau fungsi distribusi ya. Ya. Di mana fungsi suatu kepadatan peluang atau fungsi distribusi itu nilainya adalah sama dengan 1. Ini sudah harus dipahami ya, seperti itu. Jadi jumlah dari Fx itu sama dengan 1. Maka di sini B-nya kali 1 sama dengan B gitu ya. Ya, maka terbukti gitu ya, terbukti bahwa gitu ya, ekspektasi dari B itu sama dengan B gitu ya. Ini sifat yang pertama. Nah, sekarang kita buktikan yang continue ya. Yang ini yang continue. Ya. EB sama dengan apa? Kalau tadi EX itu kan integral dari X Fx, maka kalau di sini EB kan menjadi apa? Integral
fx dx gitu ya. Ya. Maka di sini menjadi